Jurnal Refleksi Minggu ke-14. Jurnal yang ditulis setiap minggu ini menjadi media untuk mendokumentasikan perasaan, gagasan dan pengalaman serta praktik baik yang telah dilakukan. Pada minggu ini saya menggunakan model refleksi 4F Facts, Feelings, Findings, Future, yaitu model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Fakt peristiwa. Minggu ini kami memasuki modul 2,3 tentang coaching. Pada hari Senin kami masuk kegiatan mulai dari diri, yaitu seberapa jauh saya memahami konsep coaching di sekolah. Di sana ada 6 pertanyaan seputar tanggapan dari kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah. Kemudian di hari berikutnya, yaitu Selasa dan Rabu, kami belajar mengenai eksplorasi konsep coaching, yang meliputi konsep coaching dalam dunia pendidikan, komunikasi yang memberdayakan, dan belajar mengidentifikasi langkah-langkah Tirta sebagai model dalam coaching. Kemudian hari Jumat kami ada kegiatan forum diskusi eksplorasi konsep coaching dengan menjawab 4 pertanyaan dan saling memberikan komentar pada jawaban teman dalam kelas yang sama. Minggu ini saya mempelajari materi coaching, hingga akhirnya saya dapat memahami konsep coaching dalam konteks pendidikan, dan saya belajar untuk dapat mengidentifikasi perbedaan antara coaching dengan mentoring dan konseling dalam konteks pendidikan. Saya juga belajar tentang bagaimana komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar coaching agar dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang efektif dalam rangka coaching pada murid. Kemudian saya belajar bagaimana cara mengidentifikasi langkah-langkah dalam model coaching Tirta. Feelings, perasaan. Awalnya saya penasaran dengan materi ini karena sebelumnya saya belum pernah belajar tentang coaching. Saya juga tidak mengetahui perbedaan antara konselor, mentor, dan coaching sebelumnya. Namun, setelah saya mempelajari tahap demi tahap tugas dalam LMS ini, saya merasa senang. Ilmu coaching ini amat berguna buat kita sebagai pendidik, bahkan sebagai orang tua. Akhirnya saya mengetahui tentang komunikasi agresif, submisif, dan asertif. Saya senang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seperti bagaimana tips dalam melakukan komunikasi, bagaimana menjadi pendengar yang aktif, bagaimana membuat pertanyaan efektif. Bahkan, saya mengetahui bagaimana tips melakukan coaching, pertanyaan yang perlu dihindari. Bagaimana membuat umpan balik dalam komunikasi. Saya merasa beruntung telah mengikuti PJP ini. Findings, pembelajaran. Dari kegiatan eksplorasi konsep, saya menemukan jika ada perbedaan antara konselor, mentor, dan coaching. Jika konselor menggali masalah di masa lalu untuk membantu menemukan solusi, dan mentor membagikan pengalaman atau tips berdasarkan pengalamannya untuk membantu dan menemukan solusi, maka coaching akan menggali kemampuan dengan mengajukan pertanyaan efektif yang mendorong coacher dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dari materi ini, saya menemukan tips dalam coaching, yaitu menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, dan menyelaraskan emosi. Saya akhirnya mengetahui bagaimana menjadi pendengar yang aktif dan bagaimana bertanya yang efektif. Ada kutipan dalam video materi yang disampaikan yang saya ingat hingga kini, yaitu nilailah seseorang dari pertanyaannya, bukan jawabannya. Karena pertanyaan yang efektif dapat menstimulasi pemikiran, memberikan perspektif yang lebih luas, dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Pertanyaan yang efektif dapat memberdayakan potensi lawan bicara dalam menganalisa topik yang ada dan dapat memotivasi dalam pengambilan keputusan. Future penerapan. Kedepannya, saya ingin mengetahui dan belajar lebih lanjut tentang teknik coaching dan bagaimana penerapannya. Saya ingin lebih banyak melihat contoh penerapan coaching dan berlatih mempraktekannya. Saya yakin materi yang saya terima ini akan banyak membantu saya dalam menjalani potensi saya sebagai pendidik ataupun sebagai anggota masyarakat, termasuk posisi saya sebagai orang tua. Dengan mempelajari coaching, kita dapat membantu orang-orang di sekitar kita menemukan kekuatan atau kelebihannya yang belum ia sadari, sehingga dia dapat mengatasi permasalahannya. Selain itu, bagaimana bertanya efektif sebenarnya juga dapat membantu diri kita untuk bertanya pada diri sendiri.
dalam menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih, salam dan bahagia guru penggerak.